Selamat pagi kepada Bapak Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen PT Resource Alam Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu para pemegang saham, awak media dan para undangan. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara Public Expo sebagai berikut. Public Expo akan dimulai dengan pembukaan oleh Bapak Komisaris Dewan Bapak Hendro Hartowadoyo. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi materi yang akan dibawakan Bapak Winanto selaku Direktur Perseroan. Presentasi kedua akan dibawakan oleh Bapak Agus Sugiarto, di mana beliau juga sebagai salah satu Direktur Perseroan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, kami mohon bisa dimasukkan di ruang room, bahas satu persatu. Demikianlah kami persilakan kepada Bapak Hendro untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Bu Leni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam semua. Maaf Pak Hendro. Halo. Bisa dengar suara saya, Len? Saya dengar jelas. Kedengeran kok. Kedengeran. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala rahmatnya maka kita dapat berkumpul secara online. Tahun ini adalah tahun yang sangat menantang untuk Resource Alam Indonesia TBK, di mana awal-awal tahun kita banyak sekali musim hujan. Sampai sekarang pun masih musim hujannya karena La Nina ini masih tidak baik di seluruh pulau Kalimantan. Alhamdulillah kita dapat windfall profit di mana ada kenaikan harga yang luar biasa bulan-bulan ini. Belum dapat terrefleks di kuartal ketiga, tapi kuartal keempat pasti akan sangat baik. Saya optimis bahwa ini adalah berkah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pandemi ini untuk industri ini sepertinya dapat kita lewati dengan baik. Saya tidak mau berpanjang lebar, saya ingin sampaikan ke Pak Winanto untuk paparannya. Silahkan Pak Win. Baik, terima kasih kesempatannya untuk pimpin bidang untuk Public Expo tahun 2021. Pertama, sekilas perseroan. PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan indeks KKGI merupakan holding company dengan perusahaan di bidang pertambangan batubara yang berada di beberapa lokasi di Indonesia dan pembangkit listrik mini hidro. Perusahaan yang ada di dalam lingkup PT Rain, pertama PT Insani Bara Perkasa, merupakan PKB 2B generasi ketiga yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan luas kurang lebih 24.477 ha. Total tidak dengan perutnya IUOP PT Lohau yang berada di Kalimantan Tengah dengan luas konsesi 5.000 hektar dengan cakupan bukti sebanyak 12 juta metrik ton dengan 100. OP PT IUP Eksplorasi PT Kalti Mineral Kalimantan Timur dengan total area konsesi 10.000 hektar
cadangan terbukti sebanyak 34 juta metrik ton dengan range 4.100 sampai 4.000. Kepemilikan kita sebanyak 99% dari PT Bias Petra ada. Hal ini sudah tanda tangan PPA dengan pihak PT PLN berkapasitas 6,4 MW yang berlokasi di Jawa Barat. Oke, next berikutnya mengenai data cadangan batubara. PT Resource Alam Indonesia Tbk melalui anak perusahaannya PT Insani Bahar Perkasa yang selanjutnya kita tulis Insani telah mendapatkan laporan pra kelayakan dan pernyataan cadangan batubara yang sesuai dengan kode etik Australia (AUCMM) dalam hal pelaporan sumber daya mineral dan cadangan batubara JORC kode 2012 dari Britmindo Singapura per Oktober 2018. Berdasarkan laporan tersebut, PT Insani memiliki cadangan terukul di awal sebanyak 196.755.445 metrik ton, akumulasi produksi sebanyak 495.382 metrik ton. Sisa cadangan 158 jutaan. Berikutnya, mengenai struktur korporasi. Per 30 September 2021, kepemilikan saham di PT Resource Alam Indonesia terdiri dari UBS AG Singapura, PT Sejahtera Cahaya Cita, masing-masing 26,37% dan 25,52%, UBS AG Singapura 7,97%, LX International Singapura 5%, Buyback 6,13%, dan Public 29,01%. Dengan anak perusahaan seperti yang sebelumnya disebutkan, terdiri dari PT Insani Bahar Perkasa, kepemilikan saham PT REN sebanyak 99,9%, kepemilikan saham di PT Kalti Mineral 75%, di PT Lohaur sebanyak 60%, dan di PT Katulistiwa Hidroenergi sebanyak 43%. Dan di beberapa anak usaha lainnya yang belum beroperasi, kita saham 9%. Baratnya jadi Kuta Selatan dengan total 24.000. Jadi dari lokasi kita berada di sekitaran kota Samarinda. Dan dia dipisahkan oleh Sungai Mahakam. Jadi semuanya menuju Mahakam dan jarak ke Sungai Mahakam lebih dekat. Oke, thank you. Untuk si tambang PT Insani Bahar Perkasa, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PT Insani Bahar Perkasa merupakan PKB 2B generasi ketiga yang beroperasi dari tahun 2007 dengan total area 24.000 hektar dengan area penambangan hingga kini kurang lebih 2.000 hektar. Umur konsesi sampai tahun 2036 selama 30 tahun terhitung dari izin produksi tahun 2006 dan memiliki hak perpanjangan 2 kali 10 tahun. Sangat strategis dengan jarak hauling rata-rata
sampai 18 km dengan cost hauling juga relatif lebih rendah. Berikutnya kontraktor utama penambangan di Insani Bara Perkasa yaitu PT Bukit Makmur Mandi Utama atau biasa lebih dikenal dengan sebutannya BUMA. Oke. Mengenai kapasitas infrastruktur 2021, karena ini merupakan parameter produksi. Jadi kita memiliki 4 lokasi ya, untuk jeti. Pertama di Palaran Sinergi Mas, yang kedua di area Sungai Berlian Jaya, yang ketiga di Media Nusantara Citra, NC, dan di Embalut. Kapasitas crusher dari ke lokasi tersebut mencapai 1.450 dengan kapasitas loading dari keempat lokasi tersebut sebanyak 1.450 metric ton per jam. Oke, yang menjadi catatan di sini adalah jarak hauling yang lebih dekat ke Sungai Mahakam itu sangat efisien dalam hal kos produksi. Berikutnya mengenai volume produksi. Volume produksi tahun 2007 sampai tahun 2021 ini dalam juta ton. Tahun 2017 sebanyak 1,8 juta. Tahun 2018 1,6 juta. 2019 3,6 hampir 3,7 juta. 2020 juta. Sedangkan produksi tahun 2021 sampai kuartal ketiga sebanyak 1.841 metrik ton. Dengan proyeksi sampai akhir tahun kurang lebih 700. Jadi kurang lebih tahun 2021 diproyeksikan sampai 2.500.000-an. Berikutnya mengenai negara tujuan ekspor atau domestik dari Januari sampai September. Ini kalau dilihat dari grafiknya kita melakukan pengayaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi masih dominasi untuk ekspor kita ke India sebanyak 20% dan ke Filipina sebanyak 20%, serta yang agak signifikan itu 6%. Silakan Pak Agus untuk jalan serta keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winanto. Terima kasih. Pak Hendro, terima kasih untuk waktunya. Kami akan mencoba melakukan pemaparan mengenai volume produksi dan penjualan untuk tahun 2021 dulu, yaitu yang tersisa itu kuartal keempat 2021 yang mana sudah disebutkan oleh Pak Winanto bahwa kita akan coba achieve untuk produksi dan penjualan sekitar 700.000 metrik ton sampai 2021 yang periodenya hanya 3 bulan ya, Oktober, November, Desember itu. Oke, berikutnya. Oke. Di sini mengenai harga rata-rata jual FOB MV cukup menggembirakan kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya. Tahun lalu itu sampai 9 bulan periode itu kita hanya bisa mencapai harga rata-rata penjualan $28.5 per metrik ton. Sedangkan kita tahun ini sampai September itu
cukup bagus, hampir double, yaitu harga rata-ratanya mencapai 45,7 metric ton FOB MV. Cukup menggembirakan. Kalau kita coba bandingkan dengan 5 tahun ke belakang sampai tahun 2016, itu hampir setara dengan rata-rata penjualan di tahun 2017 kemarin. Yang mana 2017 itu masih sedikit tinggi, sekitar $1 ya, 46,63, sedangkan tahun ini 45,72. Sedangkan untuk tahun lalu itu menjadi tahun yang kurang menggembirakan buat pebisnis batubara, yang mana anjlok sampai rata-rata 28,55 kami. Gitu. Terima kasih. Next, selanjutnya. Ini catatan sebagai harga tren ICI Index yang kami rangkum dari laporan ICI, yang mana kalau dilihat dari tren ini mulai September ke Oktober itu sangat jumping sekali ya, naik jumping up sampai Oktober ini, dan kita coba ikutin terus. Kelihatannya November ini cenderung sedikit menurun dan akan flat. Kami akan flat, tetapi masih bisa untuk make margin buat kami. Nah, di sini mengenai realisasi laba rugi 9 bulan yang kami bandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan kami tahun ini cuma 3%. Laba kotor kami cukup menggembirakan, yaitu naik 253%. Laba operasional juga cukup naik, yang sebelumnya kami menderita kerugian untuk di operasional. Sedangkan untuk periode 9 bulan tahun ini kita bisa mencapai 12,9 juta. Sedangkan untuk laba bersihnya, realisasi sampai September sudah mencapai 9,2 juta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kita mengalami suffer ya, minus 8,4. Di sini mengenai rasio keuangan, cukup menggembirakan kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mana margin naik cukup bagus di posisi 22,11%. Tahun sebelumnya dengan periode yang sama hanya 8,77. Sedangkan operasional margin tahun lalu masih minus 0,52, tahun ini sudah bisa mencapai 16,16%. Sedangkan net profit margin pada posisi 11,48 di tahun ini. Tahun lalu kita minus 14,25. Sedangkan return of equity kita juga cukup bagus, sudah mencapai positif 10,24%, dibandingkan tahun lalu negatif 9,99%. Sedangkan return on equity juga positif 13,43%, tahun lalu minus 12,8%. Debt to equity sedikit agak nurun, yaitu 5,55, sedangkan tahun sebelumnya 7,38, tapi tidak akan mengurangi likuiditas perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya nanti. Ini mengenai perbandingan cash cost dengan production volume ya. Kita untuk tab sebelah kiri kita punya cash cost yang sebelumnya 18,91, itu tahun ini 27,14%, naik cukup lumayan. Ini terkait kenaikan stripping ratio pada penambangan di area konsesi kami, khususnya di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk production volume, apabila dibanding dengan tahun lalu, kita masih sedikit di bawah dengan periode yang sama, yaitu tahun lalu untuk 9 bulan mencapai produksi 2,1 juta, sedangkan tahun ini
1,8 juta metrik ton. Saya sebutkan tadi dibandingkan dengan periode yang sama naik cukup signifikan ya, di posisi 45,29. Ini kemungkinan kami akan prediksi sampai akhir tahun average selling price kami akan tetap mengalami kenaikan. Ini mengenai upaya manajemen akan meningkatkan kinerja ke depan, yaitu PT Resource Alam Indonesia melalui anak usaha Insani Bara Perkasa merencanakan meningkatkan produksi dan penjualan batu bara sebanyak 4 juta metrik ton di tahun 2022, sesuai dengan kondisi dan permintaan pasar. Juga mengenai Resource Alam Indonesia akan memulai produksi di area konsesi Loa Haur di Kalimantan Tengah mulai pertengahan tahun 2022. Ini meningkatkan kinerja ke depan, hal yang masih cukup baru ya di grup kami, yaitu PT Resource Alam Indonesia akan meningkatkan produksi nikel di area Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ini lakukan kegiatan produksinya yang dimulai pada pertengahan tahun ini. Dan kami sudah mulai mengapalkan 2 tongkang ya sampai tahun ini, dan kita harapkan sampai akhir tahun kita harapkan ada 4 atau 5 tongkang kami akan jual nikel ke smelter. Fokus ke depan, PT Resource Alam Indonesia sesuai dengan perkembangan kebutuhan market akan melakukan ekspansi ke mineral-mineral lainnya. Jadi kami juga masih melakukan selektif akuisisi terkait beberapa mineral yang ditawarkan ke perusahaan kami. Fokus ke depan bahwa Resource Alam Indonesia akan memulai pembangunan real estate di lahan-lahan yang sudah dibeli oleh kami, REN TBK, yang terletak di antara Samarinda dan Balikpapan, dan rencananya ibu kota negara yang baru ada di sekitar sana. Jadi diharapkan dengan berkembangnya di lokasi-lokasi sekitar ibu kota negara yang baru, itu kami juga akan coba mengikuti tren perkembangan properti di sana, karena kami sudah mempunyai land bank yang seluas 3.700 hektar di sana ya. Oke, ini mengenai informasi terkini selama periode 2021 ya, yaitu pada tahun 2021 REN TBK telah membagikan dividen sebanyak 2 kali cash dividen ya, yaitu sebanyak 5,5 per lembar saham di bulan Agustus kemarin, dan bulan November ini juga membagikan kembali yang nilainya cukup tinggi daripada sebelumnya, yaitu 20 rupiah per lembar saham, sehingga pemberian total dividen yield-nya kami 8,12% per tanggal 30 Oktober 2021. Nah, ini menurut data KSEI di bulan November 2021, investor saham KGI tercatat berjumlah 1.385, dan per tanggal 12 November 2021 total investornya hampir double ya, 2.836. Terjadi peningkatan already double nih. Terjadi peningkatan investor sebesar 108% dengan tahun sebelumnya. Ya, ini mengenai foto-foto yang kami kumpulkan terkait penambangan nikel kami, yaitu yang di Konawe, Sulawesi Selatan di sana. Ini pada saat penjualan awal perdana dari nikel kami. Ini mengenai penghargaan pada tahun 2021.
PT Insani Bara Perkasa telah meraih penghargaan Pratama untuk pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batu bara bagi kelompok badan usaha pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara dan izin usaha pertambangan khusus. Pada tahun 2021, PT Insani Bara Perkasa telah meraih penghargaan Pratama juga untuk penghargaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batu bara bagi kelompok badan usaha pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKB 2B ya, dan izin usaha pertambangan khusus komoditi batu bara atau IUP. Ini kegiatan Corporate Social Responsibility kami CSR mengenai bidang pendidikan itu ada belakang DN di Samarinda, 15 Desa Tani Bakti, pembuatan gerbang SDN 16 Desa Mulawarman, pengecatan gedung sekolah TK atau PAUD Insani Cendekia, Kelurahan Simpang Pasir, penyuluhan terkait bercocok tanam bagi masyarakat sekitar tambang Desa Tani Bakti, itu di sekitar lokasi kami menambang. Dan mengenai kesehatan, kami telah melakukan bantu BPJS warga tidak mampu di Desa Mulawarman, bantuan kursi roda dan sembako Desa Bukit Pariaman, penyuluhan dan bantuan COVID-19 Desa Tani Bakti, pembuatan tempat sampah untuk perumahan dusun, sarana dan prasarana Posyandu Manunggal Jaya. Nah, mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR juga kami melakukan bantuan bibit ikan air tawar Kelurahan Handil Bakti, pembuatan ruko BUMDes Bakti Sejahtera Desa Tani Bakti, pembuatan bibit buah kurma dan kelapa di Mulawarman, bantuan berobat untuk bank sampah Kelurahan Handil Bakti. Mengenai kemandirian ekonomi juga kami melakukan pengembangan UMKM di Desa Mulawarman. Mengenai sosial budaya juga melakukan bantuan sarana speaker untuk 2 langgar Desa Tani Bakti, bantuan bingkisan lebaran, perayaan HUT 17 kemarin ya di Desa Tani Bakti ini juga, terus bantuan hewan kurban. Ini kelanjutan kembali mengenai CSR kami, mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu melakukan normalisasi aliran sungai Desa Tani Bakti, bantuan tanaman hias Kota Samarinda, terus mengenai infrastruktur juga, yaitu pembuatan turap kantor BPD Desa Tani Bakti, peningkatan jalan menuju Posyandu, Dusun Manunggal, pengecoran depan lapangan bola voli Desa Tani Bakti, pembuatan turap gedung arsip dan pembuatan saluran parit, pengecoran lantai dasar Tani Bakti, pembuatan pondasi BPU ya, dan cor lantai Desa Tani Bakti, lanjutan turap lapangan sepak bola Tani Bakti, peningkatan jalan RT 4 Tani Bakti, pembuatan jembatan penceng Tani Bakti, dan perbaikan jembatan umum Desa Purwajaya. Jadi kami memang kebanyakan di Tani Bakti untuk melakukan CSR karena di sana di tempat kami meningkatkan produksi. Ini dari perseroan berikut informasi sosial media yang sudah kami publish ya. Silahkan Bapak-bapak investor relation baik yang baru ataupun yang sudah lama mengikuti dan memfollow Instagram kami, YouTube kami, dan Facebook kami, yang mana di sana kami selalu menginformasikan mengenai update terkini kegiatan-kegiatan di lapangan ya, yang bisa kami share berupa foto-foto, juga merupakan kegiatan CSR kemungkinan atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar dari ketentuan dari OJK, sehingga kami akan selalu update informasi terkini supaya
bapak-bapak investor dan pemegang saham bisa mengikuti perkembangan dari grup kami. Oke, ini adalah hasil dari paparan kami baik produksi keuangan, CSR dan lain-lain. Kami kembalikan ke Pak Hendro sebagai ketua presentasi. Terima kasih Pak Hendro.